Paduka, saya dapat ini nih. Masyarakat primitif lagi ngumpul persis seperti ini. Ya. Nanas. Kenapa Paduka? Saudara tidak berhasil. Saudara tahu nanas ini adalah makanan tengah malam kami. Siksa. Akhirnya disiksa dengan siksaan spesial. Dia ditengkurapkan di sebuah batu. Bajunya dibuka. Dan punggungnya digosok pakai nanas. Asik. Paduka yang keras. Gembira dengan penderitaan. Yang kedua. Asik. Tapi pas gosokan ketiga. Dia enggak menjerit. Hah? Jangan-jangan mati. Lihat. Enggak. Masih kedip-kedip. Yang keras. Gosokan keempat. Dia tertawa. Semua heran. Apa sebabnya? Karena dia kan begini. Dia lihat si fulan keluar dari hutan dengan membawa duren. Itu ada. Bayangkan pendengki itu begitu. Lagi menderita saja bahagia. Membayangkan si fulan bekal digosok pakai duren ini. Nah saudara-saudaraku sekalian. Begitulah pendengki itu. Akhlaknya buruk sekali. Dia tidak produktif. Karena sehari-hari di kantor itu memikirkan menjatuhkan temannya. Menjatuhkan orang yang dia dengki. Jadi kantor-kantor pendengki itu jarang ngurus kantor tuh. Mengapa? Ya karena memang dia habis waktunya untuk menyikut temannya. Terus saja begitu. Itulah sebabnya beberapa kantor tidak bisa berprestasi. Karena habis waktunya untuk meladeni kebusukan hatinya. Tidak produktif. Pikirannya kacau. Perilakunya nista. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada yang nanya, kenapa orang jadi pendengki? Siapa saja yang mendengki? Yang mendengki itu ya kita-kita ini. Hanya ada kelompok-kelompoknya. Misalkan, maaf ya, jangan tersinggung. Artis, dengkinya sama artis lagi. Kalau ada artis ngetop, bibir tebal gitu nyanyi, begitu. Terus saja cari kekurangannya. Dia dimintai temannya diminta tanda tangan, dia enggak, gampang tanda tangan nanti ngecap aja. Gitu dongkol saja. Dokter dengkinya ya dengan dokter lagi, jarang dokter dengki dengan tukang beca, enggak nyambung ya. Akang beca dengan abang beca lagi. Misalkan penumpang dia gemuk-gemuk, tapi bayarannya sama dengan yang kurus-kurus, enggak barokah loh. Penumpang kurus gitu begitu. Dokter senior, tiba-tiba ada murid-muridnya dulu ternyata sekarang maju, pasien banyak ke sana. Pada dia masih mentah tuh ilmunya. Nah, dengki itu. Enggak rela. Muazin, ya dengan muazin lagi. Iyalan salam. Ikut-ikutan kaset ini olah. Enggak mau jawab. Tentu saja imam dengan imam lagi. Kalau imam pendengki. Dan sebusuk-busuk pendengki adalah ulama yang mendengki ulama lainnya. Karena dia akan menggunakan dalil Al-Quran. Dalil-dalil dari Rasulullah. Untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada ulama yang lain. Kepada ustadz yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memelihara kita semua para ulama dari kedengkian ini. Hancurnya umat Islam tidak pernah karena kekuatan orang lain. Hancurnya umat Islam karena kedengkian di dalamnya. Sehingga Rasulullah menyabdakan bahwa kedengkian itu seperti pencukur agama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sama ini. Majelis taklim dengki dengan majelis taklim. Pesantren dengan pesantren. Santrinya pindah ke sana dongkol.
Kita ngebangun pesantren di sini, tiba-tiba tetangganya ngebangun lagi. Waduh, panas. Disangkanya surga hanya dengan pesantren kita aja. Anggota majelis taklim rajin ngaji ke pengajian yang lain, pengkhianat, begitu. Kenapa? Begitulah pedagangnya dengan pedagang lagi. Ini warung, panas. Pejabat dengan pejabat, ya, partai dengan partai, dengki aja, aduh, repot. Wanita dengan wanita. Istri ke satu, dengki kedua, ketiga, keempat, begitulah ya. Kalau misalkan poligami kurang iman, udah itu hari-hari kedengkian. Juga wanita yang dalam penantian, 5 angel, ya. 5 muslimah dalam penantian. Tiba-tiba salah seorang di antaranya ada yang melamar. Jangan gitu dong, kamu gak setia. Dengki. Apa sih yang menyebabkan dengki? Penyebab dengki macam-macam. Pertama, kalau kita pernah tersakiti. Guru menghina muridnya. Kamu mah otak udang. Otak ditaruh di dengkul. Dasar anak miskin. Luka hati. Nah, kalau orang sudah luka hati, dia selalu membenci, mendendam, dan merindukan kejatuhan orang yang menyakiti. Maka kalau makin banyak kita menyakiti orang lain, siap-siap bahaya mengintai kita. Bukan karena mereka jahat, karena setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Maka kalau nanti saudara jadi para pejabat, ya, jangan nyakiti bawahan. Nanti saudara turun, bawahan numpang, ya. Betul tidak? Kan katanya pejabat itu ada berapa jenis tuh ya? Satu, ini maaf menyitir dari MH Ainun Najib, semoga Allah menyayangi beliau, ya, Ustadz MH. Maaf nih Bang MH, Mas ya, Mas MH modifikasi. Satu, pejabat wajib. Wah, beliau ini kalau ada dicintai oleh semua lingkungannya, dicintai masyarakatnya. Karena prestasinya bagus, kerjanya profesional, akhlaknya mulia. Sampai orang-orang tuh ketika beliau tidak ada, kehilangan. Aduh, coba ketika ada beliau, adanya dicintai, tiadanya kehilangan. Inilah yang bermutu. Yang kedua, ya sejenis kalau dalam hukum sunat lah. Sunat itu diamalkan berpahala, tidak diamalkan tidak apa-apa. Nah, pejabat yang rada sunat, yang dia adanya disukai karena berprestasi, tapi tidak adanya tidak kehilangan. Mengapa? Sebab mungkin belum dari hati, prestasinya hanya karena karir. Jadi nggak menyentuh hati karyawannya. Yang ketiga, pejabat mubah. Itu mah ada nggak ada teh nggak ada pengaruh. Kantor nggak makin maju gara-gara dia sakit, kantor nggak mundur, ya. Tiis aja. Apa tuh? Ada beberapa karyawan ya ngantor nggak manfaat, bolos juga nggak kehilangan. Yang keempat, pejabat makruh. Ini mah kalau ada jadi masalah, kalau tidak ada tenang begitu. Kalau dia ngantor, wah gawat, ngantor kapan sakitnya orang ini begitu. Kenapa? Karena ketus, sombong, badannya bau lagi ya enggak. Kalau ngerjain sesuatu bisanya nyuruh, marah aja. Ini kenapa gak beres? Kamu nih pikir dong terus. Jadi orang-orang tuh kalau datang, ada guru yang seperti itu juga, ya, yang murid-muridnya, nih guru ini kok nggak sakit-sakit begitu. Nggak boleh, murid dosa itu ya.